Nah, baik lagi kita lanjutkan ke video tutorial part 15 ya. Jadi seperti biasa buka Revit-nya. Cuman di sini saya sarankan agar tidak bingung atau siwer, ada baiknya ini kita hapus saja. Ya, ini kita hapus aja dari bawah ini sampai ke atas. Ini adalah bawaan file saya sebelumnya karena kita udah punya AMD yang di bawah ini ya. Jadi buka aja, terus select block juga bisa, delete ya. Jadi kita tinggal punya opening view AMD, seri gambar AMD ya. Nah, berikutnya kita akan coba untuk melanjutkan gambar ini ya, melengkapi items seperti ini. Pertama kita coba cek dulu skala dari teks title-nya ya. Saat kita buka Revit-nya, nah ini lebih kelihatan tidak proporsional dan memang lebih besar. Jadi saya di sini akan coba jelaskan bagaimana cara untuk ngeditnya sesuai dengan ya kurang lebih seperti inilah, besar kecilnya dari title-nya ini agar nanti bisa kalian gunakan pada saat handover Revit file ini gitu ya. Jadi langsung aja dari sini kan ada select object view ini. Kemudian di sini ada namanya title with line, kemudian di edit type, cari dia di sini. Ano view title standar ya. Jadi coba ano. Oh, kita coba aja cari view title. Nah, ini dia. Ano view title. Udah dapat, kemudian kalian klik kanan, klik edit ya. Nah, di dalam ini kalian ada dua select all instances visible in view, ada dua item teks yang berbeda ya. Jadi ada dua item ukuran yang berbeda, ada ukuran 4 dan 6. Jadi saya sarankan ini buat ukurannya 3, ini buat ukurannya 2,5 dan ini juga 2,5. Nah, caranya adalah ini kita udah masuk ke bagian editing family-nya ya. Nah, ini tanda tanya 3 ini ya. Yang pertama ini kita edit dulu menjadi edit type, kemudian rename. Di sini ada 6 mm ganti jadi 3 mm, 3,0 ya. Ini juga diganti text size ini 3,0. Klik OK sehingga dia mengecil seperti ini, dan view scale yang di sini yang 4 mm diganti jadi 2,5 karena itu terlalu besar. Default Revit-nya itu terlalu besar untuk standar project kita, makanya itu salah satu hal yang paling lama untuk ngerjain standar Revit itu adalah standar untuk ini ya, teks kita ataupun template kita lah ya, saya bisa katakan seperti itu. Nah, kemudian load into project, dia akan berubah mengecil ya. Override the existing version and its parameter values ya. Nah, itu dia. Kemudian bisa ditarik juga. Nah, ini juga bisa ditarik ya. Nah, itu untuk mengecilkan teksnya, itu kurang lebih ya seperti ini ya. Nah, satu lagi terkait dengan ini, saya mau ngasih tahu bahwa kita bisa menambahkan penamaan scale 1:50 ini, karena ini masih 1:50 ya. Jadi masuk aja ke view-nya, klik 2 kali. Di sini ada editing scale-nya, di custom kalian bisa display name-nya ini tambahkan tulisan skala ya. Scale. Klik OK. Nah, ini juga bisa di custom, kemudian biasa copy paste saja. Nah, ini bisa masuk kemari, display name, copy paste. Oke. Nah, berikutnya satu lagi, ini ada dua penamaan AR01, AR01. Untuk di Revit kita harus membuat penamaan ini menjadi unik ya, tidak bisa sama penamaannya. AR-01. Nah, ini saya sarankan untuk AR. Kalau kita pakai sama, dia akan menolak karena namingnya akan sama gitu ya. Nah, ada tipsnya. Yang pertama,
kalian bisa membedakan atau membuat penamanya unik gitu ya. Nah, kalau memang kalian harus membuat ini menjadi sama, ya mau nggak mau ini kalian bisa kosongin atau kalian buat tanda datar aja di sini sehingga simbolnya seperti ini. Kalian langsung aja klik teks TX ya, TX, jadi AR01. Nah, ini bisa kalian overlap di sini gitu ya. Nah, cari aja yang ya kurang lebih seperti itu. Cari aja yang masking dia. Ini kan transparan backgroundnya, jadi buat aja yang masking seperti ini. Nah, itu salah satu akal-akalannya kalau memang secara sistem kalian nggak mau mengikuti penomoran sistemnya. Tapi yang saya sarankan di sini adalah buat aja penomorannya seperti standar sistem dari Rapid itu sendiri ya. Nah, gitu. Jangan lupa di save. Nah, baik, berikutnya kita akan coba menyesuaikan standar penyajian seperti yang kalian punya ya, yang dimana arsiran ini berupa fill region kayak warna grey. Jadi pertama itu dulu kita buat dari settingan, ya bisa dari pengaturan ini ya, visibility graphic, klik all aja. Visibility graphic itu VV ya, jangan lupa. Kemudian klik all, kemudian cut patternnya itu di pattern ya, bagian cut, bagian sisi terpotong, bukan bagian sisi tampak ya. Ini projection atau surface. Ini bagian sisi bidang terpotong menggunakan patternnya solid, baru kasih warna yang agak gray out ya. Oke. Apply aja. Nah, kemudian udah seperti ini ya. Lalu berikutnya adalah kita tidak memiliki grid di posisi ini karena sebelumnya grid itu kita buat untuk penempatan pondasi. Jadi klik aja SA atau select all instances visible in view, klik kanan hidden aja ya, dan elemen. Nah, ini juga ada items lighting fixtures, jadi bisa di VC lagi, VV lighting fixturesnya dinonaktifkan aja atau di uncheck. Oke, berikutnya kita akan buat dimensi. Kita ambil patokan dari 240 ini ya, biasa DI atau dimension 240. Di sini ada agak tricky yang saya ingin share cara mengatasinya ya ketika kalian menemukan hal-hal seperti ini. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah di Revit bidang miring, kalau kita potong di bidang denah atau bagian section, itu dia tidak akan ngambil snap, dia tidak akan tidak akan bisa di snap ke bidang miring ini gitu ya. Jadi di sini trik saya adalah kita harus pakai detail line, di mana anotasi detail line, saya ulang-ulang terus. Ini menyesuaikan dengan ini, dimensi ini 1577 ya. Ini snapkan aja kemari, WE, klik ini, objek ini 1577, sehingga ini dia posisinya di sini. Ini boleh ditipiskan ya garisnya, jangan hidden, buat aja solid kali ya. Nah, ini sehingga garis ini posisinya di sini. Namun ketika kita perhatikan seperti ini, jadi kalian mau settingan itu dia posisinya itu ada di tengah-tengah garis dinding, itu bisa kalian atur tinggi dari view range-nya. Jadi ini mungkin kita coba 15 ya, kita turunkan 10 cm. Nah, ini kurang lebih sudah di center, posisinya udah 1577. Ini saya genapkan roundingnya. Saya coba cek ada nggak aktualnya di sini. Oh, bukan ini, sorry ya. Nah, ini aktualnya ada 1577, 2,40 m, 834 ya, 832 gitulah ya. Oke, kemudian ini juga
CS atau create similar. Nah ini 918 ya, jadi kita perlu cek ini ya 364,2 karena memang beberapa ukuran dia tidak bulat ya, 364,2 gitu. Jadi ini kalian bisa atur sendiri atau perbaiki sendiri lah ya. Saya lebih bagaimana menggunakan Revit itu dengan inilah ya, sistem penggunaan Revit. Masalah presisi ini kalian bisa atur aja, edit model, geser bisa. Contohnya seperti ini, gini. Cuman profil yang di bawah juga kalian bisa atur, move aja gitu ya. Nah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan coba ambil ukuran dari luar, DI. Nah ini kan banyak yang nggak ke snap gitu ya. Jadi again pakai tab ya, pakai tab sampai dia kena sisi bagian luar vertikal ini gitu, sampai dia ini kan nggak kena nih, kalian coba lagi pakai tab sampai dia kena dan tarik kemari ini ya, 456,8 ya, kurang lebih ya seperti itulah ya. Masalah presisi kalian bisa adjust. Nah berikut adalah masalah heading section. Ini saya tidak akan adjust lagi karena ini udah kekecilan emang ya, jadi saya nggak merekomendasikan. Ketika di print khawatirnya ini nggak akan kelihatan dan ini akan percuma penyajiannya. Jadi saya coba keep seperti standar saya ini. Kemudian ini sudah, ini sudah dan ke bawah ya. Ini klik aja W dan E, ambil items. Nah ini juga kalau misalnya di Revit, item seperti ini akan dibantu bidang kepotongnya gitu. Jadi kalau menurut saya ini kurang tepat di AutoCAD-nya ya. Jadi ini posisinya di sini dan di sini ya. Bidang kepotong itu bakal berbeda. Karena ini udah tinggi, objek ini pun harusnya udah tinggi gitu. Jadi secara 3D itu kalau misalnya kita BX kita potong setinggi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dia tampak dari atas itu seperti ini, dia udah akan lebih maju gitu. Jadi ya mana tadi ya? Ya, yang ini sampai ketemu jendelanya. Jadi kita coba turunkan lagi sampai ketemu jendelanya. Nah, itu udah ketemu jendelanya. Kalau kita klik ke atas itu, nah posisi dari potongan denahnya ini udah agak di atas gitu ya, berbeda dengan posisi ini. Itulah baiknya ataupun telitinya ketika kita menggunakan Revit. Kita sudah sangat dibantu dengan model 3D yang kita potong-potong tadi gitu. Oke, ini sudah. Dimensi depan ini sudah. Oh, saya coba dimensi total dari belakang ke depan ya. Nah, 7221, akurasinya bisa kalian perbaiki juga boleh gitu ya. Dan ini juga agak kurang rapi ya. Di sini 91,2, di atas 90 ya. Jadi ya itu kalian bisa adjust sendiri lah, menurut saya seperti itu. Nah, total length-nya itu ini dia. Nah, kembali lagi dia kadang nge-snap di tengah-tengahnya. Ambil aja pakai tab ya. Nah, itu tab. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sudah. Ya. Jangan lupa di save ya. Kemudian ini kalau misalnya terlalu berantakan, klik kanan aja, collapse all, udah dia lebih rapi. Dan ini juga bisa di close, 3D-nya juga bisa di close. Jangan lupa di save kembali. Nah, berikutnya pada gambar di sebelahnya kita akan buat rencana pola lantai ya. Jadi yang pertama tetap jadi pakai visibility graphic dulu, VV. Lighting-nya tadi itu kita uncheck. Kemudian di sini select all aja, SA. Klik kanan, hide aja ya gridnya. Lalu oke, ini lightingnya kenapa enggak ini ya?
Oh salah, lighting fixtures. Oke. Nah, ini saya udah tadi buat, jadi saya kasih clue aja sama kalian. Ini adalah fill region. Kalau di AutoCAD itu ini adalah hatching. Jadi kalian bisa membuatnya dari sini. Fill region menggunakan dengan ini ya. Lalu saya di sini edit type. Nah, di edit type ini kalian bisa pilih aja sini patternnya, bisa kalian edit juga pola lantainya berapa. Kemudian di sini saya rename dulu ya. Keramik 30 300 dikali 300 ya. Jadi saya kasih clue, silakan ulik sendiri. Ini gampang kok. Oke, dan kemudian kalian pilih warna segala macam. Nanti juga file rapid ini akan saya kasih sama kalian, silakan diulik. Ini juga sama, ini saya buat fill region dengan menggunakan nama starting point. Kemudian di edit type-nya ini saya pakai solid fill, kemudian ini warna orange sesuai dengan ya kurang lebih standar kalian lah ya. Klik OK aja. Nah, kayak gini nih kalian harus setting apanya ya, ada yang masking, ada yang menutupi, ada yang transparan gitu ya. Jadi kalian bisa atur juga sendiri. Nah, ini juga sama, keramik purple symbol ini saya buat sendiri. Kemudian ini adalah yang CT1 ini adalah teks gitu. Silahkan dipilih aja gitu, pakai tab ya kalau misalnya kalian susah menselectnya. Nah, kemudian berikutnya adalah oh ya, kita buat objeknya ini dulu ya, gray out. Ini juga gray out. Klik OK, apply. Nah, udah gray out, udah seperti ini. Jangan lupa di save. Nah, ini ada apa ya, mechanical equipment. Jadi boleh juga di hidden mechanical equipmentnya, layernya ya lah kalau bahasa ininya ya, bahasa SketchUp ataupun bahasa AutoCAD-nya. Mechanical equipment ya. Jadi bisa di hidden. Kemudian di sini kita akan buat ini dulu ya, apa namanya, penamaan V1 WD1 WD1 gitu ya. Ini aja jadinya di copy aja ini sama, sorry, ini silahkan di pin yang udah di pin, lalu pinnya itu di apa ya, nggak usah disentuh, jadi aktifkan aja ini. Yang di pin itu nggak bisa kita sentuh, gitulah kira-kira bahasanya. Ini teksnya, sorry ya, jadi di select pakai CTRL, kemudian di group juga boleh, group, klik OK, lalu copy kemari, V1 ungroup. Jangan lupa group di sini adalah komponen, jadi diubah satu berubah semuanya, hati-hati. Dalam anotasi saya belum menemukan bahwa di Revit ini bisa menggunakan grup seperti grup di SketchUp ya. Saya belum menemukan fitur itu. WD1 ini buat dulu. Nah, ini kemudian di depan ini adalah WD1 juga ya. Oke, sudah. Lalu saya akan buat ini ya, garis ini. Jadi untuk saat ini sebenarnya itu ada fill region. Sebentar. Nah, berikutnya saya sudah membuat ya pola keramik di sini. Cuman saya, sebelum saya lebih detail terkait dengan ini, saya ngasih arahan bahwa kalau dari gambar ini kita tidak memiliki pintu ya, di sini di hidden pintunya. Sama juga, ini juga caranya bisa pakai visibility graphic, VV, cari door, kemudian close, ini door ya. Nah, sehingga seperti ini. Kemudian ini juga bisa kalian kandaskan ke atas. Nah, sama aja, ini adalah fill region atau hatching yang saya buat custom ya. Namun memang dari saya tidak memiliki format ataupun pattern seperti yang gambar kalian ini punya ya. Jadi saya akan meletakkan
cara membuat pattern custom seperti yang ada di video ini gitu ya. Nanti akan saya buat linknya di bawah, kalian bisa buat install add-ins PyRapid namanya, kemudian pattern maker ya. Itu gampang aja, kalian lihat aja di tutorialnya. Dan ini sama, ini pakai saya duplicate, kemudian di dalam ini pakai setting default dari modelnya, pattern model. Kemudian bedanya kalau kita menggunakan pattern model itu polanya itu bisa kita align gitu, align AL, dia bisa akan nutnya ini bisa akan mengikuti ya gitu. Jadi saat ini saya udah membuat dia ini center, jadi kalian bisa aja nih sisi ini kalian bagi dua. Jadi ini kalau misalnya ini A jaraknya, ini juga jarak A. Nah berikutnya saya akan buat ini ya, jarak equal ini. Ini akan sedikit berbeda ya, karena memang ini saya buat custom tadi. Jadi saya akan buat dari ini ya, dari sini kemari misalnya, ini kemari 481, nggak apa-apa, buat aja dulu, katakan dia memanjang kemari, lalu dia objeknya kemari. Nah di sini ada tulisan equal, nah katakan ini 90 ya. Nah ini bisa kita edit menjadi teks, jadi klik aja 2 kali atau 3 kali di teksnya ini, replace with text. Jadi kita menggunakan E dan Q, klik OK. Ini juga kita menggunakan E dan Q. Nah that's it. Jadi saya ulang kembali, ini adalah fill region, horizontal, fill region vertikal, ataupun penamaan sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Dan kurang lebih seperti ini. Jadi kita tambahkan ada floor drain di sini, teks aja pakai floor drain. Saya coba copy aja deh yang ininya. Jadi ganti dia penamaannya 2,5. Ini ada warna ya, buat aja yang warna hitam aja, 2 juga boleh. Kemudian ini arch curve ya, maksudnya ini pakai ya kurang lebih 10 cm, jadi mungkin 50 ya, kurang lebih seperti itu. Pakai yang solid black. Nah ini tarik aja kemari, lalu buat namanya floor drain ya, teksnya ya, floor drain Ctrl U underscores. Ini dia ya, kalian bisa edit aja teksnya lebih kecil, boleh juga, nggak masalah sih ya, bisa aja. Atau kalian buat 2 teks terpisah, tapi saya sarankan ya bisa digabung aja ya. Oke. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa adjust saja teksnya, pengaturannya mudah dari edit type. Lalu ini seperti ini ya, floor drain kurang lebih. Dan ini juga akan sama aja prinsipnya, membuat ini fill region kemari dan kemari ya. Oke, jadi ini juga bentangannya ini kalian bisa atur. Contoh misalnya ini timpah aja, kalau bila perlu ditimpah aja pakai detail line DL, kemudian klik di sini, kemudian ini DM aja. DM itu ambil titik tengahnya, copy ya, mirror, ini ambil lurus aja,
solid black. Nah, ini bisa override by element, juga bisa diganti warnanya seperti ini ya, sefleksibel yang kalian inginkan. Klik DI, dan ini ada di tengahnya boleh. Jadi saat ini saya combine pembuatan patternnya, saya combine ya, nggak masalah juga sih. Sehingga ini sama aja, ganti dia dengan EQ. Ini juga ganti dengan EQ ya, dan totalnya DI lagi, nggak apa-apa pakai tab ya. Dan ini bisa di override by elements dan klik ini gray out. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Dan ya, untuk sekali lagi, pengaturan pattern bisa kalian atur menggunakan video tutorial ini, Pattern Maker. Saya akan buat linknya di bawah gitu ya. Dan terakhir kita akan lanjut ke bagian pembuatan texting ini atau legend ya. Nah, berikutnya terakhir untuk sesi video ini kita akan buat legend, dimana kita akan membuat legend seperti ini ya. Legend itu sama dengan view yang akan kita buat di project browser ini. Jadi again, kita menggunakan fungsi legend, klik kanan new legend, buat aja di sini keramik pattern misalnya. Oke, dan klik OK aja. Nah, ini dia blank, kosong, jangan khawatir karena kita belum ngisi. Kemudian ini kemudian sama ini kita bisa copy aja, Ctrl C, paste kemari, dan ini starting point ya, saya akan edit lah sedikit ya. Starting point pakai TR, ini kalian udah tahu cara ngeditnya. Kasih 250 space-nya dan taruh di tengah sedikit. Kemudian TX ya, ini seperti buat biasa. Starting point ya, saya coba copy paste saja lah biar cepat ya. Sorry, ini Ctrl U ya, starting point. Nah, masalah text style-nya itu kalian atur aja. Kemudian karena ini sudah ada di legend keramik pattern, kita tarik biasa aja. Konsepnya sederhana emang. Kita buat create patternnya, create legendnya, terus tarik seret aja kayak membuat view plan ini ya. Ini bisa ditaruh ke atas, geser ke atas juga boleh. Dan ini penamaannya kita no title aja boleh, ini taruh kemari, starting point. Nah, ini juga saya coba buat satu ya, keramik type. Ini teksnya tidak diganti, again ada miss lagi. Jadi di sini ada dua type ya, WD1, V1 dan CT1. Oh, 3 ya. WD1 ini kita buat convert ya, tipe 01. Kemudian vinyl type itu CT1 V1 ya. Jadi CT1 adalah keramik tile type yang untuk kamar mandi. Saya harapan saya seperti itulah ya, karena itu memang kurang ini ya, kurang jelas ya, ataupun mungkin ada kesalahan di sini, nggak apa-apa. Ini CT1, taruh di tengah juga boleh. CT1 penamanya keramik tile, copy aja kemari biasa, keramik tile. Terus teksnya di bawah ini ada tambahan macam-macam gini ya, X bla 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 gini ya, kalian bisa tambahkan aja ya. Ini tinggal oke.
Nah, ini bisa kalian geser ke atas. Ya, kurang lebih itulah clue dari pengerjaan dari legend ini. Nanti hasil akhirnya akan sebagai berikut ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya kasih kesimpulan jadinya seperti ini kurang lebih lah ya. Kalian bisa menyesuaikan juga, silahkan diatur juga. Saya simpulkan sedikit lagi tentang penggunaan legend. Legend ini adalah berupa view yang yang bisa kita buat beberapa untuk memberikan keterangan ya gitu ya. Jadi ini sama aja, ada viewportnya, terus bisa digeser-geser, sehingga saya tidak menyarankan untuk bisa kita buat teks manual di sini, fill region manual di sini, tapi itu akan susah untuk manage-nya nanti, ngatur-ngatur itemsnya nanti. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya again saya sampaikan, mungkin patternnya ini kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan pola kalian, tapi jika kalian ingin buat lebih presisi lagi, kalian bisa menggunakan atau mengikuti tutorial ini, pattern maker menggunakan PyRapid ya. Nah, untuk part 15 sudah cukup yang ini, detail ini. Nanti ke depan juga saya akan lanjutkan ke lembar berikutnya, penyempurnaan dari lembar berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.